Ju ya, pentingnya kita juga untuk meningkatkan literasi keuangan kita untuk menentukan lah ya, untuk keuangan pribadi dengan keuangan usaha itu harus jelas-jelas dibedakan begitu ya. Ajakannya tuh warga Jabar supaya berbondong-bondong nanti datang ke GPT atau ke kaitan program Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Pertumbuhan 8% itu dari investasi, dan investasi itu akan didukung oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha dan UMKM ini kami melihat memiliki potensi atau posisi yang strategis pertumbuhan ekonomi yang ada. Oleh karena itu dalam kaitan tersebut kami tanggal 17 Desember 2024 hari Selasa, Pemprov Jabar bekerjasama dengan 13 institusi baik vertikal maupun daerah dan juga perbankan akan memberikan pelayanan secara serentak bersama-sama dalam 7 kabupaten kota. Jadi kita akan memberikan pelayanan 16 layanan, di mana dari mulai penerbitan NIP, kemudian juga dari kelengkapan lainnya untuk pengembangan usaha seperti sertifikasi halal, kemudian juga dari untuk izin edar, kemudian dari haki untuk intelektual, kemudian juga dari Kemenku ini akan juga memberikan NPWP, pelayanan NPWP, dan juga untuk penjualan produk-produk yang bisa diakses ke pemerintahan masuk ke dalam melalui e-katalog ataupun bila pengadaan. Ini semua bisa kita layani dalam satu tempat termasuk perbankan. Sebagaimana tadi sudah diketahui ya, kami memiliki program untuk penerbitan NIB di tahun ini itu 1 juta, dan per hari ini sudah tercapai 1,1 juta. Yang selama ini kalau secara reguler bisnis as usual itu per tahun hanya 400.000. Nah, dalam kaitan tersebut gitu ya, kita sudah masif nih penerbitan NIB, totalnya kita sudah 2,37 juta. Ini termasuk yang terbesar di Indonesia. Nah, kita juga tidak akan puas hanya berhenti pada penerbitan NIB, karena NIB itu hanya pintu masuk untuk melakukan usaha. Dan kami tahu dari berbagai informasi dan survei yang kami lakukan, ternyata pelaku UMKM ini memiliki kesulitan yang kemudian perlu kita dengarkan kesulitan mereka, baik dari legalitas lanjutan, dari kebijakan yang ada, ataupun akses mereka untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik, kemudian dapat pelatihan, pemahaman, literasi, baik termasuk perbankan juga ya, berkaitan dengan upaya mereka menaik kelaskan dan meningkatkan daya saing terhadap usaha mereka. Nah, kami capture bahwa pelaku usaha dari UMKM ini memiliki kesulitan terhadap akses pembiayaan, kemudian ada di sisi inovasi dan teknologi dan digitalisasi mereka masih rendah, kemudian akses pasar, akses kemampuan mereka dalam mengembangkan produk agar produk itu sustain dan berkualitas, ini menjadi perhatian kami. Nah, perizinan yang kami lakukan ini sebagai pintu masuk mereka untuk bisa mengakses tadi dari sisi layanan yang lainnya, dan kami berharap nanti bisa mereka mengakses itu karena pintu masuknya NIB itu sudah mereka miliki untuk bisa akses itu. Seluruh lapisan atau seluruh pegiat usaha di Jawa Barat ini punya karena UMKM, berarti kita melihatnya mungkin tidak potensial, ternyata kita terbukti dari zaman pandemi COVID-19 itu Jawa Barat ya, secara nasional pun demikian begitu. Tapi kita berharap ya nanti di tanggal 7 untuk nantinya bisa memenuhi segala kebutuhan dari pelaku-pelaku usaha ini untuk 2025. Konon kabarnya 2025 ini perekonomian harapannya jauh lebih baik ya.